Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ya. Mohon maaf saya ini lewat daring ya, lewat YouTube. Nanti kalian bisa menyimak apa yang saya sampaikan dan mengerjakan tugas dari saya. Mohon disimak ya. Di sini hari ini saya akan memberikan informasi pengetahuan, kita belajar sama-sama ya nak ya, tentang nursing care ya, tentang keperawatan bagian rencana keperawatan ya, nursing care planning ya, NCP. Sering kita sebut dengan NCP ya. Dan saya juga ngasih tugas ya, apa itu NCP, apa itu tujuan keperawatan ya. Jadi kalau kita nemu pasien di rumah sakit, itu kita harus tahu kita mau apa, ya kan? Nah, untuk mau apa itu kita harus punya yang namanya target. Nah, target itu kita sebut dengan SLKI kalau tempat kita ya. Kita menggunakan 3S sekarang apa nak? SDKI, Siki, dan SLKI. Nah, SLKI ini gabungannya dengan tujuan keperawatan yang akan saya sampaikan. Nah, ini anak-anak nanti kalian semua mohon untuk disimak dan kemudian memahami dan mengerjakan tugasnya dengan baik. Baik, saya akan mulai ya nak ya. Jadi untuk buat SLKI itu kita harus bikin namanya tabel rencana asuhan keperawatan dulu ya. Saya sudah kasih yang namanya analisa data ke kalian ya. Ada tabel-tabel ya kan, analisa data. Nah, dari tabel analisa data itu ada namanya data ya. Data itu kita tarik ke sini nak ya, bisa dilihat. Jadi data dari analisa data kita tulis di sini. Nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik, ya kan? DS-nya klien mengatakan nyeri di bagian jahitan operasi, ya. SC itu seksio cesaria. SC itu adalah operasi untuk mengeluarkan bayi ya pada ibu yang melahirkan, ya. Nah, kemudian kalau DS, ingat ya, kalau nyeri itu sifatnya subjektif, jangan terbalik ya. Nanti kalau kalian ke rumah sakit ya, kemudian membuat askep, itu mohon bagian nyeri itu bagian DS, kecuali ya kalau kalian mau bikin DS-nya itu pasiennya itu adalah bayi. Kalau bayi dia nggak bisa ngomong sakitnya di mana, makanya dia masuk di DO ya, PKRST-nya. Tapi kalau bisa ditanya ibu, misalnya skala nyeri dari 0 sampai 10, 1 sampai 10 kira-kira nyerinya nomor berapa? Kalau 1 ringan, 10 paling sakit. Nah, itu berarti kita masukkan di DS karena ibunya bisa ngomong. Tapi kalau pasien tidak bisa ngomong, misalnya pasien tidak sadar atau misalnya skizofren, gila dan sebagainya, maka kita tidak bisa memasukkan di DS, maksudnya di DO. Oke ya, kembali ke sini. Jadi P endak mobilisasi ya penyebabnya, kemudian seperti di sayat, kemudian di daerah operasi, skala nyerinya 6 dan waktunya hilang timbul. Nah, ini pokoknya semua yang data dari analisa data kita masukkan di bagian diagnosa ya. Kemudian DO-nya apa? Klien meringis, gelisah, TTV. TTV ini tanda-tanda vital ya, sudah belajar di bagian keperawatan dasar ya, ada tekanan darah, ninsi, suhu, kemudian nafas dan nadi ya. Nah, kemudian perlu diingat, makanya kalian harus punya, kalau tidak punya ya minjem lah ya, di perpustakaan ada tuh namanya buku SLKI. Di buku SLKI itu ada data-data yang harus kalian masukkan sesuai dengan diagnosanya ini ya. Misalnya diagnosa nyeri akut, itu yang mau saya targetkan apa yang mau berkurang. Nah, kalau nyeri akut yang harus kita targetkan itu ada 3 ya, meringis, keluhan nyeri, meringis, dan gelisah ya. Nah, ini bisa juga dilihat dari SDKI di bagian diagnosa. Nah, makanya kalian harus lihat nanti ke perpus atau kalau punya buku, atau sekarang sudah zaman canggih dan sudah ada wifi, kalian apalagi wifi-nya gratis dengan akun email Poltekkes, kalian bisa langsung masuk dan mencari lewat Google ya, sekarang sudah canggih. Ini ada nak ya. Nah, kemudian
Kalau sudah dimasukkan semua diagnosanya ini, terus kita tulis tujuannya. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 kali 24 jam, diharapkan nyeri akut menurun dengan kriteria hasil. Ini kriteria hasil. Nah, inilah target-target kita selama 24 jam. Jadi selama kita shift, satu shift biasanya nggak mungkin 24 jam ya. Biasanya kalau satu shift itu 8 jam ya. Beda kalau di Jepang itu dia 12 jam karena cuma 2 orang dalam satu hari. Tapi kalau di Indonesia itu 3 orang dalam satu hari. Tapi boleh saja kita membuat tujuan. Jadi selama 1 kali shift nyeri akut menurun dengan kriteria hasil. Ini maksudnya begini, hari ini shift kita kasih tindakan, kemudian besoknya kita evaluasi ya. Jadi 1 kali 24 jam. Apa kriteria hasilnya? Keluhan nyerinya bagaimana, meringusnya bagaimana, gelisahnya bagaimana. Nah, lihat di sini ya keterangannya. 1 itu meningkat, 2 itu cukup meningkat, 3 itu sedang, 4 cukup menurun, dan 5 menurun. Hati-hati dalam menconteng tabel ini. Tabel ini harus ditulis. Nah, inilah namanya tabel SLKI-nya ya. Nah, kalau keluhan nyeri 6, kira-kira mungkin nggak dalam 1 hari langsung 0? Nggak mungkin ya. Sakit SC itu ya, pos SC itu biasanya nggak sehari selesai, dia bisa berhari-hari, bahkan berminggu, bahkan bisa sebulan ya. Jadi keluhan nyeri ini kalau kalian nyonteng 5 itu kayaknya nggak mungkin. Jadi kira-kira rasional aja yang kalian mampu. Kira-kira nyeri ini bisa mungkin turun 5 atau 4, dia nggak mungkin bisa langsung 0. Jadi bisa kalian conteng di 4 atau di 3. Oke lah, kalian cukup pede misalnya conteng di 4 ya. Kemudian meringis ya, meringis kira-kira bagaimana? Apakah oke lah kalau meringis dengan tindakan-tindakan farmakologi, obat-obatan yang masuk, kemudian tindakan non farmakologi misalnya nafas dalam atau apa, itu bisa berkurang ya. Bisa juga kalian di sini meringisnya 5. Kemudian gelisah ya, gelisah. Nah, kalau gelisah kira-kira dalam 1 kali 24 jam kira-kira dia masih gelisah nggak gitu. Bisa hilang nggak gelisahnya gitu. Kira-kira secara rasional. Kalau kalian mampu, ini kan target ya. Target itu sebenarnya boleh saja 5 semua ya kan. Cuman target itu harusnya rasional. Ini kan target, jadi bisa berhasil, bisa juga tidak berhasil ya. Jadi kalau gelisah ini kalau saya itu PD-nya di 4. Kalau meringis mungkin bisa diatasi. Nah, intervensi ini apa yang kita asal ini nanti di lain waktu ya belajarnya. Kan kita sampai sini saja dulu. Jadi kalian bikin tabel ini, nah kemudian nama pasiennya, diagnosa medisnya apa, ruangannya apa. Ini sengaja saya tidak sesuai dengan nyatanya ya, nomor rek sama ruangan karena ini privasi ya. Nah, kemudian kalian bikin diagnosa, tujuan, dan intervensi. Kalau zaman dulu itu tujuan jangka panjang, jangka pendek. Kalau sekarang nggak lagi seperti ini. Dan kalau misalnya kalian di nurse ya, itu lebih rumit lagi, nah nggak seperti ini. Cuman kalau vokasi dia lebih dipermudah, tinggal conteng-conteng aja nomornya. Oke, sampai sini. Kalau ada pertanyaan silakan hubungi saya, bisa lewat WA, bisa telepon atau ke rumah saya, atau bisa lewat Sipen. Jangan malu-malu ya. Justru kalian harus bertanya sekarang daripada nanti malu, males, tahu nggak ngerti, nggak bisa bikin ya, itu malah lebih tidak bagus ya. Oke, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.